untuk biar akurat gitu ya, template harga jual itu kita dari potongan yang sudah berhasil gitu loh. Sorry, di harusnya di ya, salah satu aja. Kita butuh ini. Ini kan ada potongan-potongannya nih. Ya, Mas. Kita copy ya dulu, lepasin dulu. Mouse-nya lepasin dulu. Kita pakai Google aja ya. Baik. Nah, di sini kita kasih prompt sederhana aja ya. Hitung persentase masing-masing biaya biaya yang ada. Ini untuk membuat template sampean itu akurat gitu kan. Adminnya 10% nih ya. Kemudian biaya layannya 10,5%. Ini 1.250 ya. Nah, ini ada biaya lainnya, total biayanya 23,79%. Nah, ini kan kita harus sesuai ini. Berarti ini tadi kan 10%. Betul nggak? Ya. Nah, di situ misalnya ada berapa produksi sampean? eh Kalau SKU sih ada yang 40-an kalau nggak salah, Mas. Oke. Terus di situ biaya layanannya ya. Di sini nggak ada biaya lain karena 10,5 ya totalnya. Kita jadiin satu aja ya. Sebetulnya dibagi beberapa sih ya. Jadiin satu aja ya. 10 Ya. koma lima ini nol. Sampean mau ikut campaign nggak? Kalau mau ikut campaign harus dihitung juga gitu. Ya, harusnya ikut ya Mas ya. Soalnya ini juga kan produk ini sebenarnya saya tuh posting tuh kalau nggak salah 49 ribu. Tapi kok jadi 37 ribu gitu Mas. Saya juga kadang-kadang bingung gitu. Nah, sampean ikut campaign ditawari misalnya harga terbaik ikut gitu loh. Nah, itu padahal ada diturunkan harganya. Itu kan Hmm, makanya perlu di sini ditulis gitu loh. Nah, setidaknya seperti ini. Nah, iya. di sini sampean masukin tuh harga jual, katakanlah tulis nama produknya dulu. Produk pertama apa? Eh, Boleh disamakan dengan yang ada di Shopee. training aja ya. Bisa Ya, nggak Mas? yang tahu produknya kan sampean gitu. Iya. Ketik aja. Bisa. Gimana sih Mas? Ya, Oh iya. tinggal ketik aja. Training G. HPP-nya berapa tuh tulis. G1. Ini kan gini Mas ya, saya kan penjualan ada dua ini ya Mas ya. Yang satu saya kan supply juga ke yang online gitu Mas. Mm-mm. Nah, saya tuh kejualan yang online tuh ngasih harga tuh 28 ribu. Wah ya boncos itu. Itu yang offline Kalau itu ya. kalau offline nggak masalah. Mm-mm. Yang terpenting itu sampean HPP-nya berapa yang dijual. Kita ngomong ini konteksnya adalah Shopee. HPP sampean berapa tuh? Berarti HPP produksi ya Mas ya? Atau HPP saya disamain sama yang jual ke offline? Ya terserah sampean gitu loh. Sampean mau mau kasih HPP di apa Jadi saya, toko saya sampean itu kasihnya berapa? saya kasihnya HPP yang disamain yang jual ke ini ya Mas ya, 28 ribu ya. Ya silakan.
Itu profitnya saya set di sini itu 20%. 20% dari HPP ya. Ya, Jadi 5.600 gitu. Nah, alokasi biaya iklan itu sampai berapa? Estimasinya begini. Ini alokasi bukan biaya iklan sesungguhnya ya. Alokasi ya, sampean itu satu produk terjual itu biaya iklannya berapa? Gitu loh. Misalnya sampean itu planningnya dijual harga di 50 berarti ya 5 ribuan gitu loh. Setidaknya. iya, iya, iya. Estimasinya di 50 ribuan. Iya, 50 ribuan, Mas. Oke, ini oke 5.000. Oke, terus PPN ini otomatis ya, maka harga jualnya akan muncul nih. Komisi afiliatnya kita buat nol untuk di Shopee ya. Tapi kalau di TikTok itu harus masuk hitungan. Karena apa? Kalau di Shopee itu transaksi dari afiliator itu tidak akan makan biaya iklan. Betul nggak? Oh iya, iya. Ha. Tapi kalau Jadi seolah-olah kayak biaya iklan ya kalau nggak ada ini ya. tapi kalau di TikTok dua-duanya ada, bisa saja gitu. Oh gitu. Tapi nggak semua gitu kan. Tapi patut kita Hmm. hitung. Sampean bikin voucher nggak? Voucher suka ada Mas. Emang harus bikin ya 1.000. 1.000, oke. Flash sale dikurangin berapa? Gini Mas, pengennya emang selalu ada ya Mas, tapi masih masuk itu keuntungannya itu. Nanti gimana Itu ya settingan? itu urusan belakangan. Sampean mau menganggarkan flash sale nggak gitu loh. Tidak pun Ya. nggak masalah, misalnya nol ya. Ketemulah harga jual harusnya sekian gitu. 52. Itu pun ROAS minimalnya 9,5 gitu loh di situ. Hmm. Itu harga Kalau yang jualnya. kalau yang Terus campaign itu Mas, nol ini ya? sebentar, sebentar. Kampanyenya ini dibuat nol, ya kan? Tidak ikut campaign apapun gitu kan. Nah, di sini itu sampean kan sudah ketemu nih 9,5 ROAS minimal. ROAS minimal ini nggak untung nggak rugi loh. Iya. Kalau sampean pengen ini lebih rendah, maka harga jualnya dimahalin dikit, ya, dimahalin dikit. Ininya ditingkatin 10.000 atau di 10.000 misal. Nah, kalau seperti ini 10.000 biaya iklannya, alokasi biaya iklan. Alokasi biaya iklan itu begini. Kalau nanti kenyataannya misalnya biaya per satu produk terjualnya itu 2.000 perak, ya berarti 8.000 itu jadi profit sampean gitu. Paham nggak? Oh iya. Iya, iya. Di situ. Nah, sehingga di sini yang harus sampean kejar tuh harga jualnya juga karena ditambah 5.000 ya jadi lebih mahal gitu. Kalau HPP sampean 28.000 ya di situ. Nah, sebaiknya, nah kalau dengan biaya iklan 10.000, yang harus sampean kejar tuh 5,4 saja itu sampean udah untung gitu. Tapi kalau sampean harga jualnya dijual di bawah ini, ya katakanlah biaya iklannya dikecilin, ya yang harus dicapai untuk BEP saja itu harus tinggi ROAS-nya gitu. Paham sampai situ? Hmm. Iya, 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 iya. Nah, di sini kalau saya selalu mengajarkan di up harganya saat upload di Shopee gitu. Nah, saya nge-up-nya biasanya 100%. Habis itu bisa didiskon 50%. Kalau berarti kan harganya masih tetap tuh, diskon 50%. Ya nggak? Iya. Nah, di sini tinggal kita lihat kondisinya. Laku nggak dijual harga ini gitu loh. Setelah kita jalankan iklan gitu. Kalau nggak laku, berarti bagaimana caranya sampai Tambahin. sebagai pebisnis agar produknya laku? Iya. Salah satunya ya Tambahin dimurahin dulu. persentasenya. Betul Tambahin nggak? dulu. Ya. Fungsinya untuk ngap harga misalnya sampai diskon 60% dulu gitu. Jadi 47. Sampai minus 4.700. Tapi minus ini dari profit bersihnya gitu loh. Sampai jelas hitungannya misalnya sampai 100 pesanan nih. 100 pesanan minus berarti minus sampean itu 100 ya kali ini. Nggak masalah karena apa? Terukur gitu loh. Habis itu pelan-pelan nanti ya kita setelah terjadi 100 penjualan kita turunkan 59%, jalankan seminggu gitu. Kan pasti laku tuh, ya kan? Ya. Nah, turunkan lagi setelah jalan seminggu 58 gitu. Jadi strateginya semua dari harga jual gitu. Paham nggak? Hmm.
Itu Mas yang profit, yang minus profit diskon tuh maksudnya gimana ya? Ini kan harga jualmu sekian, itu jika biaya iklanmu itu 10.000 2000 dan ya. ya dan Ya. target profitmu itu 5.600, 20% dari HPP gitu kan. Nah, Oh iya. sekarang kondisinya kan kita up harganya, kita Mm-mm. up harganya 100%, berarti kan 59, ini 100%-nya kan 59.497, kan sama dengan ini, paham? Mm-mm. Terus Ya. kita sampai kalau mau sama ya diskonnya 50%, sama persis. Tapi kan kita melihat nih kondisinya. Kalau segini ya profitnya segini gitu loh. 20% dari Ya. HPP gitu kan, HPP-nya. Mm-mm. Nah, akan tetapi karena ini katakanlah ini produk baru atau belum laku gitu. Nah, sampai kan caranya bagaimana laku? Berarti kan diskon Ya. gede. Nah, katakanlah di diskon 60%. Sampai Ya. tahu kalau minus gitu loh. Nggak Ya. apa-apa. Di awal kan sampai biar laku kan minus nggak masalah. Ya. Atau Ya. Ya. kalau Ya. dulu itu eh, banyak yang menyarankan untuk fake order. Betul FO nggak? ya. 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 FO, ya nggak? Nah, FO itu Ya. ada biayanya nggak? Ya. Ya. 470.000 lebih nggak untuk 100 pesanan? Lebih, lebih Mas. Lebih kan? Nah, di sini Ya. kita turunkan harga, minus nggak apa-apa gitu loh. Ini anggap saja FO, tapi dengan kita menurunkan harga, diskon gede, itu kan akan mendapatkan real buyer, real pembelian. Ya. 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 Mendingan gitu daripada FO toh. Kalau FO Ya. Heeh, heeh. resikonya tokonya ditutup sekarang ini oleh Shopee. Ya. Kalau dan itu pasti pasti kena gitu loh kalau FO. Nah, kalau dengan metode seperti ini kan nggak masalah. Anggap Ya. saja 100 pesanan ini adalah strategi FO tadi gitu loh, Ya. pengganti biayanya. Nah, paham sampai Ya. sini? Berarti ini Minus, minusnya emang gak ada untung sih gitu Mas nggak ya? ada untung. Tapi Ya. kalau biaya per pesanannya itu biaya per satu terjualnya ini kita anggarkan kan 10.000 nih, Ya. kita anggarkan 10.000. Lah kalau Mm-mm. kenyataannya itu 2.000, berarti 8.000 itu Ya, jadi keuntungan. ada untungnya Keuntungan itu ya Mas ya. Ya. dikurangi minusnya. Kan masih Ya. untung gitu loh. Ya. Paham nggak? Ya Mas. Heeh, Nah, di paham. situ itu logikanya harus seperti itu gitu loh. Oh iya ya. Nah, kita dengan memahami harga jual ini, punya harga template harga jual ini, kita bisa menetapkan strategi gitu loh. Iya Strategi ya awalnya Mas. seperti ini. Nanti kalau sudah 100 gitu kan berarti produknya udah laku nih. Ya. Algoritma Shopee udah mendeteksi bahwa produk ini adalah produk laku. Nah, kita mulai memainkan diskonnya gitu loh. Ya, ini diskon Enggak, ya. kalau kita kita turunkan harganya kan jadi ribet nanti. Betul nggak? Ya, betul betul Nah, Mas. maka dari itu kita turunkan diskonnya. Kan naik otomatis harganya. Betul? Ya. Nah, kita jalankan seminggu. Oh, masih stabil. Kita turunkan lagi 58 gitu. Caranya seperti itu. Jalankan seminggu lagi, kita turunkan lagi 57. Lama-lama kan bisa sampai 50%. Betul nggak? Ya, ya betul Mas. Nah, sampai 50% kan kita udah untung. Nah, di harga ini kita lihat pesanannya kok masih oke. Nah, kita turunkan lagi diskonnya. Enaknya pakai strategi harga ini gitu loh. Paham? Paham Pak, Mas. Nah, 49%. Kok masih oke 49%? Ya, 49% masih oke ya. Kita turunkan lagi 48 sampai mentok, sampai segede, kalau bisa kan untung segede mungkin. Tapi di Iya, awal iya. harus laku. Cara Iya, ngakalinya dengan diskon gede dulu supaya kenal. Oh, tahu iya. kualitas produknya. Jadi nggak perlu juga terlalu mikirin kompetitor gitu loh. Oh, Kompetitor itu ibarat spion. Sampean naik eh, motor atau naik mobil. Kalau lihat spion terus nabrak nggak? iya, nama Mas. Nah, tapi perlu melihat spion biar nggak ditabrak juga. Betul nggak? Nah, Iya, di iya, situ Mas. gitu loh. Pertama, kita bisa obral, bisa lakukan flash sale atau harga coret gitu loh. Tapi selanjutnya kita mulai pelan-pelan kalau udah laku. Strateginya seperti itu dari harga jual gitu loh. Paham sampai situ? Iya, 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 Mas. Nah, Berarti dari ya. mm-mm, Yang diubahnya emang yang di harga coret itu masih bertahap ya. iya betul. Nah, misalnya di awal langsung 50% diskonnya berarti masih utuh ya sesuai harga jual di sini. Berarti di sini juga saya sudah menghitungkan ROAS minimal. ROAS minimal ini nggak untung nggak ruginya. Ini Iya, rumusnya adalah harga jual ya, harga jual bukan harga upload ya. Harga jual, harga diskon ini dibagi alokasi biaya iklan plus PPN dibagi ini. Itu nggak untung nggak rugi loh iya. ya.
dibagi ini plus ini gitu. Ketemulah ROAS minimal. Nah, mungkin sampean pernah lihat tuh yang jualan extension untuk ngitung ROAS. Itu ROAS-nya dihitung dari harga jual dibagi biaya. Itu baru ROAS minimal loh. Iya, Gitu. Mas, ya, ya. Bukan target ROAS. Hmm. Gitu loh. Nah, ROAS minimal untuk untung harus lebih dari ROAS minimal. Kalau di bawahnya kan boncos. Maka setidaknya 5,36 plus 1, 6,36. Ketemulah Hmm. ROAS untungnya. Untung ya. Gitu loh. Nah, kalau di atasnya ya pasti super untung. Kalau di Iya, bawah, kalau pas sama dengan ini ya berarti nggak untung nggak rugi gitu loh. Paham sampai situ? iya, iya. Iya, ya, Pak Mas. Nah, target ROAS, kalau akselerasi performa itu non-aktif, berarti 90% dari target ROAS ini akan jadi ini gitu. Maka rumusnya untuk menetapkan target ROAS-nya adalah ya ROAS untung dibagi 90% gitu. Paham? Paham? Betul. Untuk target OAS-nya, untuk ke depannya gitu. Yang harus dipasang di iklan gitu loh target ROAS-nya. Oh, iya, 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 iya. Target ROAS itu bid gitu loh. Jangan-jangan belum paham ROAS sama target ROAS gitu. Iya. Nah, terus di sini target ROAS kalau akselerasi performa kan target ROAS diturunkan. Betul nggak? Maka harus pasang lebih tinggi. 70 ROAS untung dibagi 70%. Nah, kalau sampai mengaktifkan akselerasi performa, target ROAS yang harus dipasang 9,09. Paham? Berarti yang di setting di iklan OAS itu yang dipasang tuh 9,9,9. Iya, kalau akselerasi performanya aktif. Kalau non aktif ya cukup 7,7 itu minimal yang harus dipasang gitu. Paham? Iya, 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 iya. Berarti emang batas untungnya tuh di 6,36 ya, Mas ya? Betul sekali dengan harga jual sekian gitu loh. Iya. Tapi kalau sama rubah diskon 60% ya berbeda gitu. Ya. Maksud maksud akselerasi pemaktif itu kalau misalkan iklan jalan itu, Mas ya. Sama pernah iklan shopping nggak? Saya Ini tanya saya dulu. pakai kayak gitu guys itu sih Mas, makanya emang bener-bener pengen dari awal gitu, Mas. Nah, di sini kalau sama iklan. Nah, di sini kan ada akselerasi performa toh. Nih. Nih, akselerasi performa aktif. Nah, di sini. Fitur yang digunakan GMV Max ROAS untuk mempercepat peningkatan kunjungan dengan menurunkan sampai 30% target ROAS. Ini diturunkan 30%. Berarti kan 30% dari 5,7 gitu. Hmm. Paham nggak? Tahu gitu as tadi ya itu ya. Tak kasih tahu. Ya, iklan Shopee. Ya, iklan Shopee saat ini itu kan mengacu pada GMV Max ROAS kan. Iya. Nah, sampai harus paham ROAS dan target ROAS. Sama nggak ROAS dan target ROAS? Yang tadi Mas ya. ROAS itu adalah bahasa kepanjangannya adalah return on ad spend. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan itu kembalinya dari biaya iklan gitu loh. Kalau artinya kalau dirumuskan itu penjualan ya dibagi biaya iklan gitu Iklan. loh. Paham sampai sini? Iya ya Mas ya. ROAS itu juga sebagai indikator bisa dikatakan pengukur gitu ya efektivitas iklan. Sampai sini paham? Iya Mas. Artinya ROAS itu semakin tinggi iklan semakin efektif. Paham? Tapi yang jadi pertanyaan adalah apakah kalau ROAS tinggi, Untuk penjualan enggak gitu ya. misal 1.000 gitu ya, misal nggak usah 1.000, 50 aja lah ROASnya.
Apakah pasti untung? Pasti untung, cuman ada penjualan enggaknya gitu Mas. Ya, kalau ada ROAS ya pasti ada penjualan dong. Wong ROAS itu penjualan Ya maksudnya dibagi ada biaya ada untung jualan. gitu. Pasti untung nggak? Pasti untung Mas. Sekarang gini, kalau jawaban saya yang benar, belum tentu. Kenapa kok belum tentu? Kalau harga jual tidak fix, ya, sampai nanti katakanlah ngitung, oke, yang penting Shopee itu perkiraan saja 20% potongannya. Terus sampai ngitung, katakanlah HPP-nya 20 nih, 20 ribu nih, atau 3, katakanlah 50 ribu. Terus sampean katakanlah buat estimasi aja 20% potongan itu. Terus sampean ngitung 50 ribu plus 20%. Kira-kira jadi harga jual. Kira-kira salah atau benar? Harga jual sampean. Ya emang dulu kayak gitu Mas. Ya Dianggap kan? benar aja. Ini 20% kan sampean ngitungnya dari 50 ribu toh. Betul nggak? Dari 50 ribu atau dari harga jual? Dari harganya dari Ngitungnya, biasanya jujur aja. ngitungnya Sebetulnya, tuh ya HPP tambah biaya potongan gitu Mas. nah iya, potongannya katakanlah 20%. 20% ini Mm-mm. dari mana? Dari HPP atau dari harga jual? Saya tanya. 20% itu dari yang biaya biaya admin gitu, biaya adminnya. Iya, 20% itu biaya admin. 20% dari Hmm. apa kan gitu loh. Iya, iya, iya. 20% dari HPP sampean, katakanlah ini HPP-mu, harga modalmu. 20% dari Ya, HPP atau harga jual? biasanya dari harga jual, Mas. Bukan biasanya, yang benar ya memang dari harga jual gitu loh. Tapi kebanyakan ngitungnya dari HPP. Gitu. Nah kalau seperti ini, cara ngitungnya gimana? Berarti apa ngitung dulu harga jualnya ya? Plus 1.250. Hmm. Iya, Kan iya. gitu. Harga jualnya Iya. berapa? Lah 20% dari harga jual loh. Maka ini sebetulnya bisa dihitung. Ini persamaan matematika. Berarti kan 51.250 sama dengan 20% ya harga jual gitu ya. 20% dikurang sorry, harga jual dikurangi kan dikurangi toh Iya. 20% dari harga jual kan. Gimana lagi cara ngitungnya? Biar ketemu harga jualnya. Paling gampang harga jual misalkan sama dengan X, sama dengan A gitu aja lah. Atau Iya. H, biar nyambung ya. Berarti kan ini jadi persamaan tuh. 51.250 ya sama dengan H ya dikurangi 20% H kan gitu. Iya. Sudah mulai ketemu kan? Mhm. 20% H. 20% itu berapa? 10 ribuan ya. 20% nggak bisa dihitung 10 ribuan gitu loh. Nah, di situ kalau sampean bingung ya, kalau sampean bingung gunakan ChatGPT. Nah, ini kita copy. Ini sebetulnya rumus matematika. Biar cepat kita pakai alat bantu aja di sini. H 51.250 H dikurangi 20% H. Nah, sampai tinggal tanya, berapa H? H itu kan harga jual. Dia akan jawab gitu. Nah, itu dikasih rumus tuh, Iya. 0,2. Nah, ini kan jadi 0,8. Betul nggak? Iya.
Maka ketemulah harga jual sekian. Kalau Iya. sampai ngitungnya 20% tadi, 20% tadi, 20% ini dari harga HPP-nya 50.000 ya salah gitu. Paham sampai situ? Iya, iya, iya. Kebanyakan salah di situ gitu loh. Nah, artinya kalau kamu salah ngitung harga jual, kalau harga jual tidak fix, maka ROAS tinggi itu malah super boncos. Boncos berlipat gitu. Bingung nggak kira-kira? Iya, baru enggak ini Mas. Nah, kalau harga jual fix, semua sudah dihitung, nggak minus profitnya gitu kan, maka benar ROAS tinggi semakin untung. Nah, kalau ngitungnya harga jual menentukan target ROAS itu harga jual dibagi biaya iklan saja, ya udah N kamu belum tentu akan untung gitu loh. Karena baru ROAS minimal gitu. Paham nggak? Nih, masih ini Mas. Tadi kan 50.000 tuh harga jual ya Mas ya. Berarti dengan HPP yang tadi misalnya 28.000. Ya ini kan di sini sudah saya hitung secara matematis gitu loh. Ya, Sudah saya hitung gitu loh. Anggaplah ini 50% dulu lah. Intinya itu template harga jual ini ngitung harga. Sekarang begini, kita kan ini di template ini kan sudah disetting sesuai potonganmu. Oke? ya, Sudah sesuai kan? Nah, ya. artinya kalau HPP-mu 28.000 itu kan plus target profit bersihmu 5.600 nih. Mm-mm. Biaya iklan alokasinya 10.000. Ya, PPN kan kenapa kok ada PPN? Ya karena kalau kamu top up iklan itu plus 11%. Betul Ya, nggak? ya. Paham, Artinya paham Mas. 10%. Sesuai kan dengan potonganmu? Iya. Biaya pemrosesan sekian. Biaya layanan totalnya 10,5. Udah bener kan? Ya, Nah, ini kalau dijumlahkan, ya, ini ada hemat ongkirnya 350. Kalau kamu ikut. Kalau nggak ada ya dinolin gitu. kalau yang Program. cashback cashback gitu Mas udah Bukan, masuk ya? hemat hemat ongkir itu untuk misalnya retur kayak gitu itu sampai dikurangi 350 tapi nggak bayar gitu. Oh iya, iya. Gitu. Nah, itu komisi afiliasi kita buat nol kalau di Shopee. Kalau di TikTok nanti voucher plus voucher. Bener kan? Ini Iya, harga iya. jual fix itu seperti itu toh. Ketemulah ini gitu. Mhm. Nah, ini itu ngitungnya karena prosentase itu satu dikurangi gitu. Dibagi satu dikurangi. Kalau nggak percaya, ya, ini kita buktiin, ya. Sama nggak? Misalnya tadi 5.000 eh, 100 eh, 51.250 nih, ya. Ya, Dibagi satu dikurangi 20%. Hasilnya pasti sama nanti. Kan 20% potongannya. iya. Sama nggak? Iya, iya, Mas. Lah iya gitu loh. Sama persis kan? Mm-mm. Nah, ini rumusnya di sini toh. Ini kan prosentasenya dijumlahkan nih. G1, G, ini yang prosentase ini ya I1, G1 ya kan dijumlahkan di sini. Sehingga ketemulah itu. Paham sampai situ? Bingung nggak? Halo? Cek cek. Heeh. Ada pertanyaan dulu sampai sini. Karena penting harga jual ini. Sampai harus fix paham. Mm-mm. Berarti yang tadi iklan tuh emang harus benar-benar dimasukin ya Mas ya? Minimal segitu di atasnya boleh. Minimal 10.000 aja Ah, ngambilnya Mas ya? yang perlu sampai ketahui ya, ya, ROAS itu ROAS itu kalau di iklan Shopee di mana sih? Di mana? Ngerti nggak? Itu kan iklan Shopee. Kan- Iya, Ini namanya ROAS. iya. Ini namanya target ROAS atau bid ROAS.
Sama Mm-mm. nggak antara ROAS dan target ROAS? Oh, ini mah hasil kan, Mas. Kalau yang di bawah berarti kan oh, kan hasil hasil dari iklannya gitu kan ya. Ya, kalau target ROAS itu bidnya, gitu loh. Bidnya yang kita setting gitu. Artinya ROAS 2,5 ya, ROAS 2,59 itu penjualanmu dibagi biaya iklan. Mm-mm. Ketemu ke 2,59 kan? Iya, Makanya kalau segini ya sampean pasti boncos gitu. iya, iya, Mas. Kalau itu produk yang sama harus sama dengan yang atas ini, berarti setidaknya sampean harga jualnya harus sekian, ROAS minimalnya itu 5,4. 5,4 itu bukan target ROAS, ROAS minimal. Nggak untung, Mas nggak rugi. minimal yang dihasilkan gitu ya. Nggak untung, nggak rugi gitu loh. Iya, Jadi ROAS itu adalah pengukur efektivitas iklan, kan. gitu ya. Kalau misalnya berarti penjualan sama dengan penjualan dibagi biaya iklan. Oke. Hmm. Nah, ROAS ya, ROAS minimal itu adalah ROAS balik modal. Nggak untung, nggak rugi. Nah, di sini padahal ROAS BEP sampean itu 5,4. Empat. Katakanlah dibuat 50% ya, 5,4 ya atau 5,36 nih ya. Berarti kan ROAS untungnya harus lebih dari ini. Enam. Berarti kan plus Ya, satu toh. Berarti di sini ya. ROAS katakanlah di situ 5,4 ya. Maka ROAS itu belum untung. ROAS untung sampean agar untung gitu ya. ROAS untung itu berarti lima Di koma enam. empat plus satu atau lebih. Katakanlah plus satu ya. Berarti kan Hmm. 6,4. Paham sampai sini? Nah, Ya, bagi, ya, ya. nah di situ dengan adanya ROI protection, proteksi ROAS gitu ya. Proteksi ROAS itu di sini ini ya, paling atas. Ya, Ini itu proteksi ROAS itu ya, estimasi ROAS berdasarkan proteksi ROAS ya. Kalau di TikTok ROI protection gitu ya. Proteksi ROAS hasilmu itu sama dengan 90% ya dari target ROAS. Gitu loh. Kalau akselerasi jalan. performa non aktif. Kalau akselerasi performa aktif, maka ROAS-nya 70%. ROAS sama dengan 70% dari target ROAS. Ini akselerasi performa aktif. Nah, sekarang di iklan sampean ini ya, sampean pasang ROAS 5,7 ya. ROAS sampean ROAS target ROAS 5,7 ya. Sorry. Akselerasi performa aktif nggak di sini? Aktif. Nah, berarti estimasi ROAS sampean berdasarkan ROI protection, ROAS sampean pasti di angka 70% dari berapa nih target ROAS yang dipasang? 5,7. Berapa tuh dihitung? Kali 5,7 yang dipasang. Kita hitung. 70% kali 5,4. 3,5. 3,78. Ah, kok nggak bisa diklik itu Iya. kenapa? Kok, kok nge-lag? Yang lagi, Mas. 3,78. Paham nggak yang saya maksud ini?
Maksud performa aktif sama non aktif tuh maksudnya gimana, Mas? Ini iklan Shopee. Ya, Ini ada akselerasi performanya aktif nggak? Ini loh, aktif, ya. kelihatan kan? Ya. Nih, kalau aktif kan diturunkan 30%. Yang dijamin oleh ROI Hmm. Protection itu 70% dari target ROAS. Paham nggak? Intinya itu saya mau ngasih tahu kamu, ya. Kamu mau aktifin nggak dalam iklanmu itu akselerasi performa ini? Kalau Oh akselerasi iya. performa, maka pasang target ROAS-nya harus lebih tinggi, gitu loh. Oh iya 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 iya. Iya. Saya mau kasih tahu kamu juga, target ROAS yang kamu pasang, ya, itu menentukan ROAS. ROASmu itu akan sama dengan 70% kalau akselerasi performa aktif, gitu loh. 70% dari ini kan kamu pasang target ROAS-nya, ini target ROAS, paham? Ya, Kemudian ini ROAS, paham? ya hasilnya itu ya, awas hasil. Target ROAS yang kamu pasang ini menentukan ROAS. Nggak kemungkinan kecil kalau di atasnya ini, gitu loh. Paham? Iya iya iya. Maka dengan settingan ini kamu pasti Boncos, boncos, boncos ya. gitu loh. Maka setidaknya dari harga jual ini kamu pasang itu di, kalau aktif berarti di berapa? 90% tadi ya. Jadi 70% ya. 9,09. No. Kenapa kok 9,09? Karena 70% dari 9,09 itu sama dengan 6,36. Untuk untung kan 6,36 kamu. Iya iya iya. Ini nggak ada kalinya. Nah, gitu. Nah, 6,36 kan bener kan? Sama tuh. Paham? Iya iya Mas. Sampai sini sadar nggak? Paham nggak cara menentukan target ROI? Iya Target iya ROAS. Mas. Mulai-mulai ada pam-pam Mas. Nah, maka dari itu langkah pertamanya kamu semua produk harus masukkan ke sini. Harganya harus dihitung bener supaya nggak boncos di iklannya gitu. Oh, Paham? ya. Berarti tinggal dimasukin aja tadi nanti Mas ya semuanya. HPP-nya berapa? Ini sudah 20%. Katakanlah kamu masukkan lagi nih produk yang lain. HPP-nya namanya apa? HPP-nya berapa? Coba.